Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nur Mauluddiniyah dari kelas A1 PGSD 2018 dengan NIM 180600116. Nah, di sini saya ada kegiatan KKN yang bertempat di Kampung Cingawa, RT 04 RW 04, Desa Cingawa Mekar, Kecamatan Cikatat, Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila mengganggu waktunya, saya Lisna Nur Mauluddiniyah dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya ada kegiatan KKN dan ingin mewawancari Bapak. Nah, apa nama usaha Bapak yang dilaksanakan sekarang? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah kedatangan seorang mahasiswa. Alhamdulillah, berarti setidaknya usaha saya sudah nyampe ya ke mana gitu ya. Sehubungan dengan ini nama usahanya masih hanya dengan nama pribadi, belum ada atas CP atau apa ya. Sehubungan ini usaha kecil UKM yang diprakarsai oleh kemarin itu Bapak Lurah dan atas dorongan rekan Lurah Desa. Dan sudah berapa lama usaha Bapak yang dijalankan? Kurang lebih 5 tahun. Udah lama banget. 5 tahun. Tapi proses Bu, ya prosesnya begini, 5 tahun itu berjalannya paling baru 3 tahun. Yang 2 tahun itu perkenalannya, selalu ikut pameran dengan rekan UKM sekabupaten. Terus perkenalan promo seperti mengenalkan produk yang tadinya saya terjun di bidang miniatur, bukan. Setelah melihat kenyataan, ternyata miniatur itu yang minatnya orang-orang tertentu, jadi kalangan menengah ke atas ya. Sehubungan kan miniatur istilahnya, barang yang tadinya gede dikecilin, prosesnya ukurannya apa. Jadi orang tertentu yang berminat, orang kalangan menengah ke bawah itu kebutuhannya kayak semi furniture ya Bu, seperti meja, kayak kursi, meja belajar, seperti untuk apa ya, pokoknya kebutuhan yang saya ini beralih produksi dari tadinya miniatur ke semi furniture. Dan yang tadinya usaha saya menggunakan bahan limbah ya Bu, segala macam jenis limbah seperti kayak limbah plastik yang udah dibuang oleh perusahaan menjadi seperti ini lampion buat lampu. Ini baru setengah jadi ya Bu. Nah, kayak ini limbah dari plastik, paper. Terus kebanyakan limbah kayu. Dan sekarang beralih profesi ke semi furniture, saya membeli mesin limbah bekas palet pinus atau bisa dibilang jati Belanda. Nah, dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya, produksi saya itu nggak ada sampel, udah habis terjual. Sehubungan saya hanya baru bisa memenuhi istilahnya kalau pasaran lokal ya, di daerah aja, pesanan seperti perbaikan. Sementara ini kayak miniatur ini saya tinggal dulu. Pertama, pengerjaannya lama. Kedua, belum tentu sudah selesai langsung terjual. Jadi kalau pesanan kayak kursi,
meja makan seperti meja istrika itu pesan kerjakan 3 hari udah langsung dapat duit gitu. Kalau ini buat ya sekedar saya untuk ini aja Bu, koleksi di rumah. Kayak seperti asalnya begini bergelut dalam bidang miniatur, seperti foto siluet ya. Ya berbagai macam pernak-pernik perhiasan seperti apa untuk kado-kado gitu. Tapi apa alasan Bapak memilih berbisnisnya kayak gini? Terdorong dari saya mendapat inspirasi dari teman, katanya, "Hei, Kang Yana, kamu teh sebenarnya ada bakat seni. Apa salahnya kalau kamu terjun memanfaatkan limbah yang ada, belinya murah, kamu bisa jual mahal," katanya kalau udah jadi barang. Dan kata saya ya insya Allah lah, sehubungan saya juga udah bosen nyetir mobil, mau alih profesi. Perjuangannya lumayan Bu, hujatan dari keluarga dengan berpenghasilan minim, tapi saya terus menerus fokus, dan saya yakin pada diri saya bahwa rezeki itu tidak dari supir aja gitu ya. Kalau kita beritikad niat dengan keyakinan pasti itu ada jalan, hanya melalui proses gitu ya. Terus bagaimana Bapak memperoleh dalam mendirikan usaha ini? Maksudnya pembiayaan, permodalan atau Ya bisa jadi kalau dalam misalnya misalkan kalau ada yang beli barang terus dalam satu barang dijualnya berapa gitu? oh, kayak seperti meja setrika ya Bu, saya menjual sekitar 350.000. Ya kalau udah masuk toko mah nggak tahu berapa. Itu juga pesanan dari toko ke saya belum bisa menutupi sehubungan dengan permodalan ya Bu. Ya, karena kan permintaan toko kadang-kadang 10 piece. Saya belum punya karyawan, saya belum pernah merekrut seseorang atau ya kerja gitu ya, jadi masih sendiri sehubungan dengan permodalan gitu. Kayak seperti rak sepatu saya jual 2,5 atau 300, seperti rak TV atau petong saya jual 1.200.000 begitu Bu. Belum punya budget, jadi hanya perkiraan modal saya berapa, barang pengerjaan berapa hari, saya hanya baru bisa memanage itu. Terus apa aja kayu yang bisa langsung dipakai? Sebetulnya kerajinan saya itu tidak terpaku pada satu jenis ya. Tapi yang tadinya saya dari limbah kayu pinus, karena uniknya kayu pinus itu ada serat yang bagus dan tahan rayap, awet, jadi nggak usah pakai pengawet atau obat, dia nggak ada yang makan. Dan uniknya kayu pinus bisa dimodif pakai cara pembakaran, tidak mengandalkan fritur atau vernis. Jadi gimana dengan mau seni saya gimana. Tapi alhamdulillah Bu banyak yang minat. Iya, dan membagi kreatifan sendiri gitu. Terus pertanyaan yang terakhir dari saya, apa harapan Bapak untuk usaha kayu untuk kedepannya gitu? Harapan saya untuk kedepannya dengan niat yang besar, saya ingin melebarkan sayap. Jadi usaha saya itu ingin lebih gede, bisa merekrut orang terdekat saya, bisa kerja di sini, banyak orang nganggur bisa saya tampung. Terutama harapan saya itu ada yang bukan sumbangan atau donatur ya, ada yang memberi modal. Setidaknya saya bisa membeli peralatan yang lebih canggih, tidak menggunakan manual gitu. Jadi
produksi saya bisa menutupi pesanan-pesanan di luar. Sementara ini pesanan di luar saya cancel Bu, tidak saya terima sehubungan dengan bahan baku yang langka. Jadi ini porsinya harus beli itu di atas 2 juta ya, ke pabrik baru dikasih. Ini beli dari perorangan, dari pemulung ini Bu, dari pemulung saya bongkar, jadi saya baru bisa dapat bahan baku seadanya. Jadi saya belum bisa menutupi kebutuhan pesanan dari seperti mebel, seperti galeri, seperti tempat wisata gitu ya Bu. Dan saya mengenai sedikit seperti kendala saya sekarang dengan PPKM ini terasa bisa Bu, terasa saya imbasnya, usaha saya jadi drastis menurun. Tapi untuk sementara waktu alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya. Ya, semoga aja harapan yang Bapak inginkan semoga Allah terkabulkan. Amin, amin ya Allah. Oke, baik. Ada tambahan lagi dari awal sampai akhir? Ya, sementara cukup sekian, dan kepada saya meminta kepada pemerintah tolong perhatikan UKM atau usaha kecil menengah yang dengan peralatan seala kadarnya hanya mengandalkan bantuan. Tolong menghargai orang-orang kecil yang mempunyai seni atau yang berpotensi untuk kedepannya memajukan daerah setempat atau untuk lebih luas. Mudah-mudahan kita terkenal sampai keluar begitu Bu. Harapan saya begitu. Amin, amin, amin. Semoga aja dipermudah segala. Amin. Baik, terima kasih Pak udah meluangkan waktu untuk saya. Semoga bermanfaat, semoga ada untuk kemajuan yang terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu bila mengganggu Ya. waktunya. Ini nama saya Risna Nur Mauludinia dari kampus Bukit Siliwangi. Nah, di sini saya ada kegiatan dari kampus yaitu KKN. Ya. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu. Nah, apa nama usaha yang dilaksanakan sekarang Bu? Saya bikin keripik pisang. Keripik pisang. Terus sudah berapa lama usaha Ibu yang dijalankan sekarang? Kurang lebih 2 tahun saya memproduksi keripik pisang. Dan apa alasan Ibu untuk memilih usaha bisnis ini? Karena untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga itu yang saya pilih. Dan bagaimana Ibu memulai bisnis ini? Karena banyak kebutuhan, terutama untuk biaya pendidikan anak-anak, juga untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. Untuk itu saya berminat membuat keripik pisang. Dan bagaimana Ibu memperoleh dalam mendirikan usaha ini? Karena di kampung Ciawa terdapat banyak pisang, kalau dijual mentah harganya murah. Nah, saya inisiatif untuk membuat keripik pisang, terus dikemas, ternyata nilai jualnya lebih tinggi. Tidak berarti. Iya. Dan pisang apa yang sering dibikin keripik? Pisang nangka, pisang Australia, pisang kepok, dan pisang Bangka Bulu. Terus dalam sehari berapa pemasukannya?
Karena tidak setiap hari saya memproduksi, jadi satu minggu teh 2 kali. Nah, satu kali produksi saya 10 kilo pisang 10 kilo pisang dibikin keripik, hasilnya 400.000. Dan jadi 2 kali saya 2 kali 400.000, 800.000 per minggu penghasilan dari keripik pisang. Terus pertanyaan Kang Ayu dari saya, Ya. apa sih yang ingin diimpikan Ibu untuk masa depannya? Untuk kedepannya nilai pemasarannya lebih luas lagi, tidak hanya di Cirawa tapi berkembang ke daerah lain. Terus produksinya ingin lebih banyak, jadi bukan 10 kilo atau 20 kilo per minggu tapi bisa lebih. Dan juga ingin kampung Cirawa menjadi komoditas keripik pisang yang bisa dikenal daerah lain. Ya, terus ada tambahan lagi dari pertanyaan awal sampai pertanyaan akhir. Ada tambahan lagi. Ya. Untuk menambah kepada yang ibu-ibu yang lain, mungkin untuk menambah penghasilan keluarga bisa dicontoh kegiatan membuat keripik gitu, daripada diam di rumah gitu, mendingan dibikin keripik aja gitu. Semoga apa yang diimpikan, yang diinginkan Ibu semoga dipermudah segala. Amin. Terima kasih Bu, Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktu sedikit untuk saya dan semoga bermanfaat. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.